Perkenalkan, nama saya Lauli Revalina Murnianti Hutapea dengan NPM 230120033. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teks observasi untuk memenuhi mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Junifer Siregar SPD MPD. Dengan KD yang saya bawakan adalah 8 laporan hasil observasi dengan menggunakan metodologi sederhana. Materi pembelajarannya yaitu menulis laporan hasil observasi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, menanggapi dan menulis laporan hasil observasi. Indikator yang saya bawakan adalah titik 3. Menuliskan laporan hasil observasi dengan menggunakan metodologi sederhana. Materi pembelajarannya yaitu menulis laporan hasil observasi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, menanggapi dan menulis laporan hasil observasi teman. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabarnya? Baik Bu. Hadir semua? Hadir Bu. Siapa di sini sekretaris kita? Gak datang Bu. Tapi hadir semua. Iya gak datang ya Bu yang satu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, di absen dulu ya. George, Hadir Bu. Destri, Hadir Bu. Eva, hadir Bu. Alenta, hadir Bu. Eca, hadir Bu. Indah, hadir Bu. Rika, Gak datang Bu. Caca, Hadir Bu. berarti cuma sedikit yang ada hadir ya. Ya Bu. Sebelum kita mulai, satu orang memimpin doa. Eca. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa kepada kita syukur doa penyertaan-Mu untuk Yesus untuk kami yang mau mulai proses belajar mengajar kami, terima kasih dan tolong untuk kami lagi. Ampuni dosa kami yang terkala dari terima kasih Tuhan dan Amin. Amin. Terima kasih ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Tes. Apa Bu? Surat resmi dan surat tidak resmi Bu. Oke, sekarang kita belajar tentang teks observasi. Sebelumnya sudah ada yang mengetahui teks observasi? Belum Bu. Semua bawa bukunya? Bawa Bu. Coba dibuka halaman 65. Semua bawa kan? Ya Bu. Coba dibaca di menit ya. Nanti ibu tanya apa itu teks observasi. Oke, udah semua membacanya? Sudah Bu. Oke, kepada George, coba jelaskan apa yang
Selanjutnya disajikan secara menarik dan mudah dimengerti pembaca. Seperti yang Ibu sampaikan pertama tadi, bahasa yang digunakan dalam teks observasi adalah bahasa yang mudah dipahami oleh si pembaca. Jangan bahasanya itu bertele-tele. Yang selanjutnya ada struktur. Di sini ada judul. Kita harus menentukan objek apa yang harus kita observasi, lalu kita menentukan judul. Yang kedua, klasifikasi umum. Nah, di klasifikasi umum ini kita menjelaskan penjabaran umum tentang objek yang kita amati. Yang ketiga, deskripsi. Nah, di deskripsi ini kita menjelaskan ciri-ciri dari teks objek yang kita amati serta bagian-bagian lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Di kesimpulan ini kita menarik ringkasan ataupun kesimpulan dari hasil observasi. Kita juga bisa mencantumkan manfaat bagi para pembaca dari hasil observasi kita itu. Di sini kegiatan menulis dengan metodologi sederhana. Sebelum kita masuk ke sini, kita harus mengerti dulu apa itu metodologi. Nah, metodologi adalah cara ataupun langkah-langkah untuk menulis teks observasi. Yang pertama adalah mencari dan menentukan objek pengamatan. Seperti yang tadi, kita harus menentukan objek yang harus kita amati. Contohnya seperti si Indah. Indah tinggal di mana? Di Sidikalang, Bu. Nah, di Sidikalang. Nah, kan di Sidikalang itu ada tempat wisata, yaitu tempat wisata wisata Iman. Nah, objeknya itu nanti taman wisata Iman. Selanjutnya melakukan pengamatan langsung. Kita harus pergi ke taman wisata Iman itu untuk mengobservasi langsung. Yang ketiga, mencatat hasil pengamatan. Setelah kita di lokasi, kita harus menulis hal-hal penting apa atau poin-poin penting tentang objek yang kita amati. Yang keempat, menulis laporan sesuai dengan struktur. Nah, setelah kita mengamati semua objek, kita menulisnya dengan tulisan sesuai dengan struktur. Strukturnya tadi ada judul, ada klasifikasi umum, ada deskripsi, ada kesimpulan. Selanjutnya di sini ada contoh teks observasi. Saudari Destri, coba dibaca. Lingkungan kampus Universitas KBP Indonesia Center. Universitas KBP Indonesia Center merupakan salah satu perguruan tinggi di kota Pematang Siantar yang memiliki lingkungan yang bersih dan bersih. Kampus ini terletak di lokasi strategis sehingga mudah dijangkau. Lingkungannya dipenuhi pepohonan hijau yang menciptakan suasana nyaman bagi mahasiswa. Kualitasnya yang tersedia di kampus ini cukup lengkap seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan kantin yang semuanya mendukung kegiatan pembelajaran mengajar. Selain itu, mahasiswa juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti organisasi, seni, dan olahraga yang membantu mengembangkan potensi mereka di luar akademik. Keamanan di kampus juga terjamin dengan adanya petugas keamanan dengan lingkungan yang nyaman dan kualitas damai. Kampus ini menjadi tempat yang ideal untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Semoga kampus ini tersebut berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa. Oke, terima kasih ya Destri. Jadi di sini kita menganalisisnya sesuai dengan struktur yang tadi. Yang pertama judulnya apa di sini? Lingkungan kampus Universitas KBP Indonesia Pematang Siantar. Yang kedua ada klasifikasi umum. Klasifikasi umum di sini adalah gambaran umum tentang lingkungan kampus Universitas KBP Indonesia Pematang Siantar, yaitu pada bagian Universitas HKBP Indonesia Pematang Siantar merupakan salah satu perguruan tinggi di Kota Pematang Siantar yang memiliki lingkungan yang bersih
suasana kekeluargaan di antara mahasiswa. Dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang kondusif, asrama Rusunawa menjadi tempat tinggal yang mendukung mahasiswa dalam menjalani kehidupan akademik mereka. Semoga pengelolaan asrama ini terus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik lagi bagi para penghuni. Terima kasih ya Kak Reta. Sekarang coba kalian analisis ini menggunakan struktur yang Ibu jelaskan tadi. Untuk judul siapa yang bisa? Saudara Jordi. Judulnya Asrama Kampus Universitas Akademik Indonesia Kembali Data Bu. Ya, untuk klasifikasi umumnya siapa yang bisa? Destri. Organisasi umumnya itu asrama Rusunawa, Universitas KBP, nama Indonesia, lembaga cetak, ada universitas, tempat tinggal, berbagai mahasiswa dari luar daerah yang terletak di dalam daerah kampus. Oke, deskripsinya siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, kalau kita. Yang pertama, asrama terdiri dari beberapa lantai dengan kamar yang cukup luas Bu. Ya. Baru, fasilitas dasar di kamar meliputi tempat tidur, lemari, meja belajar, dan kamar mandi. Ya. Yang ketiga, lingkungan sekitar asrama bersih dan nyaman dilengkapi dengan kamar kecil. Ya. Yang keempat, pengelolaan asrama baik, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan. Ya. Yang terakhir Bu, penghuni aktif dalam kegiatan seperti gotong royong, olahraga, dan diskusi untuk menciptakan suasana keluargaan. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya, kesimpulan siapa yang bisa? Oke, kepada Eja. Dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang kondusif, asrama Rusunawa menjadi tempat tinggal yang mendukung kehidupan akademik mahasiswa. Harapannya, pengelolaan asrama terus ditingkatkan demi kenyamanan. Oke, berarti semua sudah mengetahui apa itu teks deskripsi serta strukturnya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan. Kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti kalian mengobservasi secara langsung. Ada yang di ruangan kelas, ada juga yang di luar ruangan kelas. Nanti Ibu kasih lembar jawab soal, lalu nanti kalian menuliskannya di sini lalu dikumpulkan serta dipresentasikan ke kelompok. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk mengobservasi objek masing-masing. Mulai dari sekarang. Daunnya warna-warni. Ada warna kuning, ada apanya? Ada buah. Udah semuanya? Sudah Bu. Kelompok 1 coba maju untuk mempresentasikan hasil observasinya. Itu kami itu pohon di depan kelas. Klasifikasi umumnya di depan kelas tumbuh sebuah pohon yang besar. Pohon ini sering digunakan mahasiswa untuk berteduh. Lalu deskripsi bagiannya, pohon ini tinggi dan batangnya lurus. Kulit batang berwarna coklat dan kasar. Daunnya banyak dan berwarna hijau. Rantingnya menyebar dan membuat tempat di bawahnya menjadi teduh. Kadang pohon ini berbunga dan berbuah. Sekitar pohon juga sering ada burung dan kupu-kupu. Udara di sekitarnya terasa lebih sejuk karena pohon ini. Kesimpulannya, pohon di depan kelas sangat berguna. Pohon ini membuat suasana yang lebih sejuk dan nyaman. Oke, terima kasih. Langsung dibacakan Bu. Ya. Baik, kami di sini mengambil judul ruangan kelas ini. Klasifikasi umumnya yaitu ruangan kelas ini adalah salah satu ruang kelas yang digunakan
ruangan ada papan tulis dan meja untuk dosen. Dinding ruangan berwarna terang membuat suasana terlihat bersih dan cerah. Ada jendela di samping ruang untuk cahaya udara. Juga ada AC dan proyektor untuk membantu saat presentasi. Kesimpulannya, ruangan ini adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Semua peralatan di dalamnya mendukung proses belajar mengajar. Oke, terima kasih kepada Renda. Berarti semua sudah mengerti dan sudah bisa membuat teks observasi. Jadi tugas kalian di rumah, coba kalian buat salah satu teks observasi per orang. Kalian mengamati tentang lingkungan rumah, lingkungan sekolah ini dikumpul minggu depan ya. Ya Bu. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Jadi teks observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan terhadap suatu objek, yang dimana strukturnya ada judul, klasifikasi umum, deskripsi, serta kesimpulan. Oke, sekian materi kita hari ini. Siapa yang berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini? George Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa menghadap satu doa. Kalau Bapak yang berada dalam kerajaan surga tinggi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapak. Maka kami mau pulang dari sekolah kami Bapak, berkatilah kami dalam perjalanan hingga sampai rumah kami masing-masing Bapak. Bapak, terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih ya George. Oke, sekian materi kita hari ini. Untuk materi minggu depan, coba dipelajari ya di rumah. Ya Bu. Selamat siang semuanya. Siang Bu.